Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di Warung Hoki. Kali ini saya akan membagikan tips-tips untuk menghadapi tes seleksi P3K tahun 2023 yang sebentar lagi berdasarkan jadwal pemerintah sudah mulai hari ini dilaksanakan untuk formasi teknis, entahkah teknis penyuluh pertanian, teknis kearsipan, teknis dan sebagainya macamnya. Pemerintah menjadwalkan berdasarkan pengumumannya itu dijadwalkan mulai pada hari ini tanggal 17 sampai ke tanggal berapa? Tanggal 24 Maret kalau nggak salah pengumumannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips-tips bagi teman-teman yang memilih formasi khusus penyuluh pertanian. Jadi ada beberapa hal yang penting yang harus teman-teman pelajari bagi teman-teman yang memilih yang akan menghadapi tes untuk formasi penyuluh pertanian di tahun 2023 ini. Karena pemerintah telah menetapkan beberapa garis besar soal-soal yang akan diuji tentang formasi penyuluh pertanian. Jadi teman-teman harus kuasai materi ini jika teman-teman tidak ingin gagal dalam tes tersebut. Baik teman-teman, langsung ke pokok pembahasan. Singkat saja saya membagi tips-tipsnya. Nah, pada tes seleksi penyuluh pertanian ada beberapa formasi. Yang pertama yaitu satu penyuluh pertanian ahli pertama. Jadi biasanya penyuluh pertanian ahli pertama ini untuk pelamar yang memiliki ijazah S1 atau sarjana pertanian S1. Jadi teman-teman yang memiliki ijazah S1 pertanian, maka teman-teman memilih formasi penyuluh pertanian ahli pertama. Sedangkan untuk teman-teman yang memiliki ijazah D3 atau diploma 3 pertanian, itu ada formasi penyuluh pertanian ahli terampil. Nah, kedua-dua formasi ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan dalam materi atau soal-soal yang akan diuji. Berikut kami paparkan tentang materi yang akan diuji. Untuk yang pertama yaitu kemampuan umum. Pada kemampuan umum ini, teman-teman akan diuji atau ditanya tentang pengetahuan umum. Pengetahuan umum tentang penyuluh pertanian, jadi seputar penyuluh pertanian akan diuji, akan muncul soal-soalnya tentang hal-hal yang umum, hal-hal yang teman-teman lakukan di bidang pertanian, tentang kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian. Sedangkan yang kedua untuk pengetahuan umum yaitu peraturan perundang-undangan tentang penyuluh pertanian, mulai dari Pergub, Perbuk, mulai dari Permentan, itu semua teman-teman harus pelajari dan harus membaca undang-undang. Kalau saya lihat ada tentang pembenah tanah, pupuk hayati, itu ada Permentan nomor berapa di tahun 2019 dibahas juga di situ ada. Jadi teman-teman baca-baca lagi tentang peraturan perundang-undangan tentang penyuluh pertanian atau permentan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Itu sekelumit atau tentang kemampuan umum atau pengetahuan tentang hal-hal umum yang akan diuji di dalam formasi penyuluh pertanian. Sedangkan berikutnya adalah kemampuan khusus.
Nah, kemampuan khusus ini yang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh peserta tes penyuluh pertanian. Entahkah penyuluh pertanian ahli pertama atau penyuluh pertanian ahli terampil, sebenarnya tidak ada hal yang signifikan perbedaannya. Materinya materi inilah yang akan dibahas. Kemampuan khusus yang harus dikuasai oleh teman-teman yang akan mengikuti tes P3K Formasi Penyuluh Pertanian yang pertama yaitu 1. Identifikasi wilayah, programa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Itu yang harus teman-teman ketahui, identifikasi wilayah apa, programa apa, dan rencana kerja tahunan itu apa. Kemudian yang kedua, media penyuluh pertanian. Jadi teman-teman harus tahu apa sih media penyuluh yang dimaksud media penyuluh pertanian. Medianya itu apa, bentuknya bagaimana. Nah, teman-teman harus kuasai itu. Apa yang dimaksud dengan media penyuluh pertanian. Ketiga, yaitu bahan atau materi penyuluh pertanian. Jadi teman-teman harus tahu bahan atau materi penyuluh pertanian itu bagaimana. Keempat, metode penyampaian penyuluh pertanian. Jadi teman-teman harus menguasai, harus teman-teman mengetahui metode-metode apa yang diterapkan dalam penyuluh pertanian. Itu juga ada soalnya akan diuji di dalam seleksi P3K Formasi Penyuluh Pertanian. Yang kelima, yaitu evaluasi program penyuluh pertanian. Jadi setelah ada program, itu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu apa saja yang kita lakukan dalam penyuluh pertanian? Evaluasi program kerja, evaluasi program rencana kerja tahunan, evaluasi program penyuluh pertanian. Teman-teman harus kuasai itu. Kemudian yang keenam, kelembagaan petani dan penyuluh pertanian. Kelembagaan petani itu ada kelompok tani, ada gapoktan, ada kelompok tani nelayan, dan penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian pun juga ada beberapa macam. Ada penyuluh pertanian PNS, P3K, penyuluh pertanian swadaya, atau swasta, THL, TBPP. Nah, itu semua teman-teman harus baca lagi atau pelajari lagi jika teman-teman tidak ingin gagal pada seleksi kali ini atau pada tes kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sedikit persiapan kita atau persiapan teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K teknis khusus Formasi Penyuluh Pertanian. Semoga teman-teman bisa lolos dan diterima untuk menjadi ASN di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.